Halo teman-teman, selamat datang kembali. Hari ini kita mau ngobrolin sesuatu yang kita semua alamin lah setiap hari, pekerjaan. Tapi kita bakal coba lihat dari kacamata yang beda. Sebuah cara buat nemuin makna yang lebih dalam dari apa yang kita kerjain dari Senin sampai Jumat itu. Coba deh kita jujur sama diri sendiri. Pernah nggak bangun pagi terus ngerasa, aduh rutinitas harian ini kok kayak beban ya? Kayak kejebak dalam sesuatu yang tujuannya cuma buat bayar tagihan? Tenang aja, kamu nggak sendirian kok. Banyak-banyak yang ngerasain ini. Tapi mungkin ada cara pandang lain. Nah, kita sering mikir kan, kalau kerjaan itu susah, itu pasti karena hukuman. Dan kalau kita lihat di sisi kiri slide, ya ada benernya juga. Kesulitan, duri dan onak, kerja berpeluh, itu memang datang setelah manusia jatuh dalam dosa. Tapi coba deh sekarang kita lirik sisi kanannya. Jauh sebelum semua itu terjadi, pekerjaan itu justru sebuah berkat loh. Adam itu dikasih tugas buat mengusahakan taman. Ini nunjukin kalau kerja itu sebetulnya bagian dari rancangan awal kita yang mulia. Oke, sekarang pertanyaannya, gimana caranya kita bisa geser mindset kita? Dari yang tadinya cuma mikirin karir, jadi sesuatu yang lebih dalam, yaitu sebuah panggilan. Yuk kita bedah lebih dalam? Nah, kuncinya itu ada di satu kata ini, vokasi. Kata ini asalnya dari bahasa Latin, vocare, yang artinya memanggil. Jadi, ini bukan soal milih profesi dari daftar lowongan kerja. Ini soal menjawab sebuah panggilan yang ada dalam hidup kita. Beda banget kan rasanya? Dan ayat ini pas banget buat ngejelasin poin tadi. Coba perhatikan, kita diciptakan untuk melakukan pekerjaan baik. Artinya, pekerjaan kita, apapun itu, bener-bener bagian dari tujuan kenapa kita ada di sini. Wah, ini ide yang kuat banget ya. Oke, idenya bagus. Tapi pertanyaannya kan, gimana caranya? Praktiknya gimana? Nah, untungnya ada semacam kompas nih. Ada 4 pertanyaan yang bisa jadi panduan buat kita ajukan ke diri sendiri. Yuk, kita bedah satu-satu. Pertama, tanya ke diri sendiri. Gue bisa apa sih? Bakat gue apa? Keahlian gue apa? Kedua, dan ini penting banget, gue suka ngapain? Tuhan itu seringkali menaruh sukacita di dalam tugas yang Dia siapkan buat kita. Ketiga, gue pengen bisa apa lagi? Gue pengen tumbuh di bidang apa? Dan yang terakhir, yang jadi fondasinya, apa yang seharusnya gue lakukan? Pilihan ini sejalan gak sama nilai-nilai yang gue pegang? Nah, setelah kita punya kompas buat nemuin apanya, langkah berikutnya adalah ngerti kenapanya kita melakukan itu. Ini ngebawa kita ke soal motivasi dan pentingnya punya perspektif atau gambaran yang lebih besar. Kisah di slide ini ngena banget loh. Bayangin deh, seorang juara golf nasional di puncak karirnya malah memutuskan berhenti. Kenapa coba? Karena meskipun bakatnya luar biasa, sukacitanya udah hilang sama sekali. Dia main karena tekanan, bukan karena panggilan dari hati. Ini jadi pengingat yang nonjok banget ya, kalau bakat doang tanpa gairah itu bisa jadi beban. Terus solusinya gimana? Nah, ayat ini ngasih jawabannya. Motivasi utama kita itu bukan bos, bukan gaji, bukan pujian orang lain, tapi kita ngerjain semuanya seakan-akan untuk Tuhan. Ketika perspektif kita geser ke sini, pekerjaan apapun bisa jadi terasa sangat bermakna. Selain motivasi, perspektif jangka panjang itu juga krusial banget. Coba kita lihat contohnya Lot. Dia milih lembah yang kelihatannya paling subur, paling menguntungkan saat itu. Tapi dia abai sama dampak jangka panjangnya buat keluarga dia. Ini peringatan keras buat kita semua. Jangan sampai kita ambil keputusan karir cuma karena kelihatannya bagus sekarang. Dan inilah prinsipnya. Ini pegangannya. Ketika kita memprioritaskan nilai-nilai yang kekal dalam setiap keputusan kita, termasuk soal kerjaan, hal-hal lain yang kita butuhkan itu bakal ngikutin. Intinya, ini soal menata ulang prioritas kita dengan benar. Sekarang kita sampai di bagian kesimpulan yang paling bisa mengubah cara kita mandang semuanya. Gimana caranya kita bisa nemuin yang ilahi dalam pekerjaan kita sehari-hari, apapun profesi kita? Jadi, ini dia intinya. Panggilan suci itu nggak cuma buat pendeta atau misionaris. Sama sekali bukan. Coba lihat daftar di slide ini. Dari programmer sampai barista, dari guru sampai CEO, dari mekanik sampai seniman, setiap pekerjaan yang halal dan dilakuin dengan jujur, itu bisa jadi sebuah pelayanan dan ibadah. Kalau masih ada yang ragu, coba lihat teladan ini. Yesus sendiri itu seorang tukang kayu. Rasul Paulus itu pembuat tenda. Ini bukti nyata kalau Tuhan itu dimuliakan bukan cuma di atas mimbar, tapi juga di bengkel, di pasar, dan di kantor kita lewat pekerjaan yang kita lakukan dengan setia setiap hari. Oke, sebagai penutup, coba deh kita renungin pertanyaan ini. Dunia di sekitar kita ini adalah ladang yang luas. Tempat kerja kamu,
yaitu ladang kamu. Jadi pertanyaannya sekarang bukan lagi, kerjaan gue apa? Tapi, bagaimana gue bisa jadi pekerja yang setia di tempat gue berada sekarang? Jadi, kamu siap?